Maria Apakah tidak perlu Maria menyembah Isa. menyembah Kenapa? Karena Isa anaknya? itu nabi, bukan Tuhan. Tuhan itu tetap Allah. Apakah Maria menyembah anaknya? Apakah Maria atau Maryam, ibunya Yesus itu, menyembah Yesus yang juga anaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di akun YouTube Pendeta Insaf TV. Para sobat, ada video yang sangat menarik, walaupun short video tapi sangat menarik untuk kita komentari. Bersumber dari akun YouTube Projecto Jana 1993. Yuk kita subscribe, like, dan share Projecto Jana 1993. Ada video yang sangat menarik, judul Debat Tuhanmu Kok Dilahirkan Manusia, Bunda Maria nyembah anaknya. Ya, para sobat, lagi-lagi ini dilema. Kalau Yesus itu Tuhan, masa sih Tuhan dilahirkan oleh manusia? Kalau Yesus itu Tuhan, bagaimana ketika Yesus kecil, ketika masih dinenenin? Mohon maaf, apakah mungkin Tuhan penguasa alam semesta ini harus nenen pada manusia, harus tergantung pada manusia? Sangat-sangat tidak masuk di logika. Tuhan yang harus mengatur seluruh alam manusia ini, kok tiba-tiba nenen dengan manusia? Kok tiba-tiba gelayutan tergantung pada manusia? Bahkan kalau tidak dinenenin, nangis oek-oek kelaparan. Apakah Tuhan seperti itu? Yuk kita lihat dulu videonya, kemudian kita reaction, check it out. Dalam Kristen, Yesus itu Tuhan ya? Iya, saya bilang. Yesus dilahirkan siapa? Katanya. Dilahirkan sama Bunda Maria. Bunda Maria siapa? Bunda Maria kan perawan suci. Nah, diisi Roh Kudus, saya bilang. Lahirlah Yesus gitu. Atas kehendak Tuhan, saya bilang. Tuhan itu Tuhan. Ya, ini juga dilema para sobat. Ini tokoh ini berbincangan dengan kakaknya yang sudah mualaf. Dia masih Kristen ketika itu, sekarang sudah mualaf, alhamdulillah. Dia dalam perbincangan ini, topiknya soal Yesus. Yesus adalah manusia yang dilahirkan oleh Maria, sang perawan yang tidak punya suami ketika itu. Kemudian ditiupkan roh atau ditiupkan nyawa oleh Roh Kudus. Artinya ini yang lucu, Roh Kudus kan salah satu oknum Tuhan. Yesus juga salah satu oknum Tuhan. Ingat Trinitas kan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak yaitu Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Ketika Yesus lahir, Roh Kudus meniupkan roh atau nyawa ke Tuhan Yesus. Ini yang lucu. Tuhan meniupkan roh kepada Tuhan. Logikanya di mana? Tolong teman-teman umat Paulus, logikanya di mana? Tulis di kolom komentar. Tuhan Roh Kudus meniupkan roh Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria. Lanjut. Dalam Islam, Maria melahirkan Isa. Isa itu Yesus juga, saya bilang. Kan gak ada beda. Kata kakak saya, beda. Dengerin dulu. Beda. Yesus siapa? Tuhan, saya bilang. Yakin Tuhan? Yakin. Yang ngelahirin siapa? Maria. Maria siapa? Makhluk, saya bilang. Yang namanya hamba wajib nggak beribadah kepada Tuhan? Saya bilang wajib. Berarti Maria beribadah kepada anaknya. Ini masalahnya. Ini logika jungkir balik lagi. Apa mungkin Maria sang ibu yang melahirkan Yesus menyembah pada anaknya? Apa mungkin ketika Maria menenenin Yesus, Maria bilang, Tuhan, Tuhan, ayo nenen. Tuhan, Tuhan, jangan menangis. Tuhan lapar ya, ayo nenen. Tuhan, Tuhan, itu kotor. Habis buang air besar, ayo dicebokin. Apakah seorang ibu yang memelihara anaknya, yang nenenin anaknya, yang membasuh kotoran anaknya, lalu menyembah anaknya,
Tak mungkin terjadi. Dan tak ada ayat satupun sang ibu menyembah anaknya, Maria menyembah Yesus. Nggak ada satupun ayat. Lanjut. Kalau dalam Islam, Yesus itu Isa. Isa itu nabi. Maryam itu makhluknya Allah. Ya. Maryam tidak perlu menyembah Isa. Kenapa? Karena Isa itu nabi. Bukan Tuhan. Tuhan itu tetap Allah. Logika kita jalan dalam ajaran Islam, Yesus atau Isa Al-Masih adalah nabi utusan Allah. Dan Maria terhadap seorang nabi adalah mengikuti ajaran-ajaran nabi tersebut. Tapi tidak menyembah sebagaimana ajaran Kristen atau Katolik. Sangat berbeda. Dan perlu teman-teman Kristen Katolik ketahui, di Bible juga banyak sekali berterbaran ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, sangat banyak. Dan tak ada satupun ayat yang menyebutkan pengakuan Yesus langsung, pengakuan dari mulut Yesus, saya ini Tuhan, ayo menyembah aku. Nggak ada. Bahkan tak ada satu ayat pun yang mengatakan kalian kalau beribadah ke gereja. Nggak ada. Kalian dari ucapan Yesus lagi misalnya adakah? Apakah ada dari ucapan Yesus sesungguhnya agama yang diridhoi aku, diridhoi Yesus adalah Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Trinitas, agama Kristen, penebusan dosa, itu ada ratusan tahun setelah Yesus diangkat. Oke? Jadi Yesus tak tahu menahu kalau suatu saat dirinya akan dituhankan. Yesus tak tahu menahu kalau suatu saat ratusan tahun kemudian dia merupakan satu dari 3 oknum Tuhan. Dan dia sama sekali tak tahu kalau dia disalib itu untuk menebus dosa. Padahal sesungguhnya yang disalib itu bukan Yesus. Yesus diselamatkan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan yang dia sembah, oleh Tuhan para nabi. Ya, Yesus diselamatkan dan Yesus diangkat. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Yuk, gunakan logika akal sehat. Jika kau gunakan akal sehat dan menjauhkan dari doktrin-doktrin gereja, insya Allah teman-teman akan mengikuti kokoh ini yang masuk Islam. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.